Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita kembali update Kamtibmas hari Senin tanggal 21 Juni 2021. Hari ini kita melaksanakan press con dalam kondisi virtual mengingat situasi ini meningkatnya angka pandemi COVID-19. Untuk itu mari kita menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, kemudian rajin untuk cuci tangan, tentunya harus menggunakan masker. Mudah-mudahan pandemi ini segera membaik sehingga kita bisa bertemu lagi dengan tatap muka pada saat press release ataupun press con yang kita laksanakan setiap harinya. Beberapa hal yang disampaikan pada hari ini, yang pertama terkait dengan pinjaman online atau pinjol yang beberapa lalu telah kita rilis terkait dengan aplikasi RP Cepat. Jajaran Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri telah menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang obligasi fiktif yang diperjualbelikan. Saat ini kasusnya telah masuk ke tahap penyidikan. Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi serta melakukan penyusunan administrasi penyidikan. Selain itu, penyidik juga masih terus melakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya pelaku lain selain AM dan JM yang telah diamankan yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian yang kedua terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Yang pertama, kredit proyek Bank Jateng cabang Jakarta berdasarkan laporan polisi nomor LP 0093 2 Romawi 2021 Tipikor tanggal 11 Februari 2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit proyek di Bank Jateng cabang Jakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang dilakukan oleh tersangka BM, mantan pimpinan cabang Bank Jateng cabang Jakarta. BM dengan wewenangnya menyetujui 3 kredit proyek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan membiarkan dana kredit proyek tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk 3 debitur, yaitu PT GI, PT MDSI, dan PTSI. Atas perbuatan BM, negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih 229 miliar dan kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya penyidikan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Barreskrim Polri juga melakukan penyidikan atas adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan barang bukti yang diamankan berupa 2 bidang tanah di Ngablak, Magelang dan Gunung Tumpeng di Sukabumi serta 7 rekening Bank Jateng. Rencana selanjutnya, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka juga beberapa saksi serta melakukan koordinasi dengan JPU untuk dilakukan
pengiriman berkas perkara atau tahap 1. Kemudian yang kedua, kredit revolving kredit atau RC, kredit proyek dan kredit kepemilikan rumah atau KPR Bank Jateng Cabang Blora. Berdasarkan LP nomor LP garis miring 0096 garis miring 2 Romawi garis miring 2021 Bareskrim tanggal 11 Februari 2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran kredit revolving kredit atau RC, kredit proyek dan KPR di PT Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Blora tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 yang dilakukan oleh tersangka RP, mantan pimpinan BPD Jateng Cabang Blora. Tahun 2018 sampai dengan 2019, BPD Jateng Cabang Blora melakukan penyaluran kredit revolving kredit atau RC, kredit proyek dan kredit KPR dengan nilai total plafon kredit 96 miliar 330 juta rupiah. Dalam proses tahapan pengajuan kredit, proses pencairan sampai dengan penggunaan kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada BPD Jateng. Dalam proses penyidikan ditemukan adanya rekayasa dalam penyaluran kredit tersebut yang diduga dilakukan oleh saudara RP bersama dengan pihak-pihak terkait. Proses penyaluran kredit dalam kurung debitur dan pihak-pihak yang turut serta membantu sehingga berindikasi terjadinya kerugian negara. Sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 90 saksi staf BPD Jateng Cabang Blora dan debitur. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu dokumen pengajuan revolving kredit atau RC, kredit proyek dan kredit KPR. B. Dokumen transaksi dalam penyaluran kredit. C. Penyitaan berupa sertifikat hak milik sebanyak 70 terdiri dari 61 sertifikat hak milik debitur KPR, 4 sertifikat hak milik sebagai agunan RC dan 5 sertifikat hak milik agunan kredit proyek. D. Penyitaan KPR. E. Perumahan Jenar Bersinar 1 sebanyak 4 KPR. F. Perumahan Beran Indah sebanyak 3 KPR. G. Perumahan Kamolan Residen sebanyak 22 KPR. H. Perumahan Blingi Bahagia sebanyak 50 KPR. I. Perumahan Pakis Luxury sebanyak 13 KPR. Tersangka RP dikenakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait dengan pelaksanaan penyerahan tahap 1. Kemudian terkait dengan kerugian negara, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak BPK
dan akan dilaksanakan penyitaan beberapa aset dan dokumen. Demikian informasi yang kami sampaikan pada update situasi Kamtibmas pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sehat, salam presisi.